Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan share cara menggunakan OneNote sebagai media pembelajaran. OneNote adalah software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran berupa catatan digital seperti menulis, menggambar, memasukkan objek berupa image, audio, ataupun video, membuat kuis online, mengorganisir materi pembelajaran, serta membagikan materi. OneNote dibundel dengan Microsoft Office. Kalau Anda tertarik, silakan ikuti video ini sampai selesai. Tahap pertama menggunakan OneNote, pastikan aplikasinya sudah terinstall di komputer atau laptop Anda. Sebab sering software ini tidak diinstal meskipun di komputer atau laptop terinstall Microsoft Office. Kalau belum terinstall, download dulu softwarenya dan cari saja melalui Google. Kita bisa dapatkan softwarenya, lalu kita install. Setelah install, saatnya kita jalankan aplikasinya. Di sini saya menggunakan OneNote 2016. Saat dijalankan pertama kali, tampilannya mirip sekali dengan Microsoft Word. Berbagai menu berjejer di bagian atas, dimulai dari File, kemudian Home, Insert, Draw, History, Review, dan View. Sementara di bagian kanan kita bisa lihat touchpad-nya di sini untuk menambah halaman. Jadi bagi yang sudah terbiasa dengan Microsoft Office, terutama Microsoft Word, tentu fungsinya sangat familiar dan tidak mengalami kesulitan pada saat menggunakan software ini. Untuk membuat catatan digital menggunakan OneNote itu sangat gampang. Pertama kita klik menu file, kemudian kita pilih new, dan pada notebook name ini kita beri nama. Mata pelajaran yang kita ampu misalnya kimia, misalnya kelas 10 ya. Sebelum kita create, kita tentukan penyimpanannya di mana, apakah di OneDrive, di PC. Kalau di OneDrive, di sini kita bisa berbagi materinya kepada teman-teman atau kepada siswa yang memiliki email. Dan itulah tujuan daripada pembuatan catatan digital, artinya bisa kita berbagi sesama teman ataupun kepada siswa. Setelah kita tulis nama catatan digitalnya, kita klik tombol Create Notebook. Di sini kita diminta untuk invite orang yang kita akan bagikan hasil dari catatan digital, tetapi untuk sementara kita belum bagi, nanti bisa dibagi setelah selesai kita buat. Yang berikut, setelah itu akan muncul di sini ada new section 1, dan ini bisa kita edit namanya. Jadi kita rename, klik kanan baru rename, KD 31 misalnya ya. Lalu di sebelah kanan untuk menambah halaman dan mengubah nama halaman, langsung saja ditulis di sini, misalnya pertemuan 1. Lantas kita tambah lagi, misalnya yang kedua pertemuan 2. Yang berikutnya kita bisa menambah lagi untuk section 2-nya, misalnya KD 32.
Di sini juga terdiri dari beberapa pertemuan, tetapi kita mau menggunakan template untuk halamannya. Jadi kita klik insert, kemudian kita pilih template. Di sini kita memilih yang akademik, simple. Yang di sini misalnya yang simple. Kemudian kita ketik di sini adalah pertemuan lanjutan dari yang tadi sampai 2, ini pertemuan 3. Untuk pertemuan berikutnya saya menggunakan template dekoratif blue strip title misalnya seperti ini, dan ini saya buat menjadi pertemuan 4. Jadi yang pertama kita hapus. Oke. Jadi di sini ada 2 section yang terdiri dari KD31 dengan pertemuan pertama dan kedua. Yang berikut KD32 dengan pertemuan 34 tetapi menggunakan template. Setiap halaman ini kita bisa isi materi. Apakah materinya langsung kita ketik di sini atau kita gambar ataupun kita copy dari Microsoft Word ataupun dari file lain secara online, misalnya kita mengambil video atau merekam audio secara langsung atau merekam video secara langsung. Kalau kita merekam audio, kita tinggal klik record audio, kemudian record video. Lalu di sini kita juga bisa melampirkan file dengan klik file attachment. Nanti di sini tinggal dipilih saja, kemudian kita insert. Lalu ada di sini file printout. Kita ambil, ini akan ditampilkan di bagian bawah, misalnya materi yang pertama, kemudian kita insert. Yang berikut, kalau kita ingin tampilannya lagi agak tampil bagus, misalnya yang merubah tabnya ini, kita rubah misalnya yang kita klik kanan tab KD1, untuk warnanya kita pilih misalnya warna merah. KD2 kita pilih misalnya warna orange atau warna yang lain. Supaya agak kontras kita pakai yang apple. Nah, kita bebas lagi menambah di sini, misalnya ada tugas dan lain-lain. Kalau yang ada hubungan dengan matematika, kita perlu mungkin menginsert equation seperti pada Microsoft Word atau PowerPoint. Juga kita bisa mengubah jam yang ada di sini disesuaikan dengan jam yang ada di komputer dan waktu yang ada di komputer misalnya, atau sekaligus waktu dan jamnya kita tentukan. Juga kita bisa menggunakan untuk halaman-halaman ini pada setiap pertemuan, misalnya kita menggunakan pen tablet atau menginsert ya. Di sini ada base set dan seterusnya. Materi yang kita buat ini secara otomatis dia tersimpan, dan itu tergantung pada saat kita memilih tadi apakah menyimpannya secara online atau menyimpannya pada komputer. Untuk lebih jelasnya, saya di sini sudah ada contohnya yang saya sudah buat tadi. Nah, pada KD 35 ini terdiri dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pada pertemuan 1 saya sudah berikan beberapa contoh, misalnya kita membuat ataupun merekam audio, dan di sini audionya tinggal kita putar saja. Untuk tujuan pembelajaran saya buat dalam bentuk audio. Jadi yang ini direkam langsung, kita tinggal klik saja. Adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, setelah kegiatan pembelajaran pertama ini diharapkan
kalian mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan cermat dan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Menu yang muncul sebagai kontrolnya ada play. Jadi ini seperti pada pemutar pada umumnya. Yang berikut untuk materinya saya menggunakan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan ini diambil atau diletakkan dengan cara insert, kemudian menggunakan file printout, dan saya pilih file PDF, kemudian kita insert dan hasilnya seperti ini. Di bagian kanannya saya lengkapi dengan menginsert video online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi lahirnya Orde Baru. Yang berikutnya di bagian bawah videonya saya ambil adalah sejarah pemilu di Indonesia, dan ini diambil dari Indonesia Baik Idea. Misalnya yang ketiga adalah tentang Partai Peserta Pemilu tahun 1971. Ini ada hubungan dengan materi yang di sebelah kiri, pelaksanaan pemilu tahun 1971. Terakhir, materi yang kita sudah buat ini dapat kita bagikan kepada siswa kalau kita sebagai guru, dan cara mengklik menu file. Kemudian di sini kita klik share. Di sini kita dapat mengambil linknya dulu. Di sini sharing link. Lalu sebelah kanan kita create view link. Link yang kita dapatkan dapat kita bagikan kepada siswa atau kepada teman-teman kita. Oke, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.